Ini ada nggak sih kalian pernah punya pengalaman nangkep ular gaib? Oh, berarti kalau ular siluman itu ular yang nggak di... Ini ada di sebelah kiri saya nih. Di mana? Udah lah, aku yang menguasai sini. Ikut aja dah. Ada. Ayo. Apa sih menurut kalian faktor penyebab kok ada fenomena yang akhir-akhir ini sering terjadi? Ada pawangnya ya, Mas. Ini punya pawang sih. Bukan cuma Mas Panji aja yang jadi pawangnya ada. Di Malang ini sering nggak temen-temen gitu loh nemuin jenis king cobra, ada nggak? Kalau misalkan lagi rescue atau herping gitu, Mas Faruk. Kalau di sini nggak ada, guys. Ini punisius. Oke, insularis banyak. Insularis banyak. Oke, guys, kalau misalkan lu pada belum pernah ngelihat yang namanya manusia biawak, ini ada di sebelah kiri saya nih. Manusia sama biawak. Ya gue gak salah kan? Manusia sama biawak, jadi manusia biawak. Nah ini sosok manusia biawak yang benar itu ya seperti ini teman-teman. Biawak dan perawatnya atau kipernya dan manusianya. Ini ular dan manusianya, bukan siluman kita ya. Nggak juga ngipri ular ya teman-teman ya. Ini harus digarisbawahi, kita ini adalah orang-orang yang peduli akan kelestarian reptil. Jadi kami kadang-kadang punya program untuk menangkarkan reptil-reptil secara ex situ. Jadi di luar dari habitatnya kami tangkarkan, dan tujuan kami untuk konservasi. Kami edukasikan ke masyarakat bahwa tidak semua ular itu berbahaya, dan kebanyakan dari mereka justru bisa diajak bersahabat seperti jadi hewan peliharaan. Cuma ya tetap kalau misalkan kalian nih tertarik untuk memelihara jenis hewan eksotik, terutama hewan liar, saya sarankan untuk kalian belajar dulu memahami tentang hewan-hewan liar. Bisa dengan kalian bergabung bareng sama komunitas-komunitas yang ada di daerah kalian masing-masing. Ilmunya harus kalian tahu dulu. Iya dong, Mas. Iya. Masa iya kita nggak tahu tentang satu hewan, ujuk-ujuk piara, kasihan hewannya. Iya. Kalau tiba-tiba nggak kerawat kan, Mas. Nah itu kan. Nah ini kegiatan teman-teman sekarang selain gathering, edukasi, nge-breeding nih buat menjaga populasi, kalian juga ngontrol dari populasinya di alam. Karena kan kalau overpopulasi juga nggak baik ya. Iya betul. Baru basicnya kan kayak gitu ya. Kayak sekarang ini overpopulasi mungkin ya. Karena banyak banget kejadian yang masuk rumah. Nah ini himbauan dari teman-teman untuk masyarakat yang takut. Mungkin dari Mas apa Mas? Kalau himbauan sendiri ibaratnya orang-orang tadi takut sama ular yang ibarat mau masuk ke dalam rumah itu tadi ya Bang. Kalau banyak orang-orang kan ada yang percaya sama yang namanya mitos nih Bang. Ya. Kayak dikasih garam gitu ya, ular dikasih garam gitu ya Bang ya. Kan garam sebenarnya untuk masak. Kalau Faruk bilang garam untuk masak, iya Om ya? Iya. Garam untuk masak aja. Nah, bukan untuk mengusir ular. Nggak ada pengaruhnya? Iya ada pengaruhnya Bang. Ini udah dicoba sendiri sama teman-teman sendiri juga udah. Memang nggak ada. Memang nggak ada pengaruhnya. Jadi kalau untuk sarannya sendiri gunakan kayak sesuatu yang berbau tajam seperti entah itu kayak lipol atau tabur garus gitu ya Bang ya. Itu lebih efektif sih kalau menurut saya. Itu benar ya, karena dia kan mendeteksi segala hal pakai Jacobson. Iya, penciuman. Iya. Jacobsonnya jadi kayak terganggu ya kalau kena kayak bau tajam gitu tadi. Jadi untuk masyarakat sendiri yang rumahnya kemasukan ular, apabila tidak mampu menangani atau tidak berani, maka disarankan hanya melihat saja atau memantau keberadaannya dan segera melapor ke komunitas-komunitas animal keepers terdekat atau ke nomor damkar di wilayah masing-masing. Gitu. Jadi itu perlu kita sampaikan terus ke masyarakat. Iya, betul. Jadi kalau misalkan teman-teman nih kemasukan ular rumahnya, kalian bisa hubungi reptil keeper yang ada di sekitar daerah kalian atau mungkin pemadam kebakaran. Iya. Karena fungsinya bisa untuk penyelamatan konflik antara manusia dan satwa liar. Betul. Mas Faruk juga sama teman-teman nih selaku relawan pemadam kebakaran juga untuk daerah Malang dan sekitarnya ya Mas ya. Seru juga ya kalau ngobrolin seputar ular tuh nggak ada udahnya bener ya teman-teman ya. Nah ini ngomong-ngomong ini iguana ya? Iya. Oh kalau yang ini nggak maksudnya dari tadi dia nggak megang apapun, gua nggak lihat lu megang ular Mas. Ularnya hilang tadi. Oh berarti kalau ular siluman itu ular yang nggak kelihatan gini ya? Iya, dia langsung menghilang kayak gini. Berarti bukan yang kayak gini. Berarti kalau warna putih itu bukan siluman, kelainan genetik. Benar. Kalau yang itu anatominya pendek ini juga memang morfologinya begini. Secara alaminya. Memang kayak gitu. Tapi kalau aku pegang nih, aku bayangin, aku megang ular kobra,
warnanya putih, setengah badannya cewek. Wah. Nah ini aku handle. Nah ini berarti aku sendiri yang bisa lihat nih. Ini siluman. Iya. Semuanya nggak bisa lihat ini bang. Oke, teman-teman ini gatheringnya di mana sih kalau misalkan di Malang? Kalau untuk tempat gathering sendiri banyak bang, tergantung dari komunitasnya sendiri ya. Untuk kita sendiri aja ini bang ya. Kita biasanya kumpul itu di Singasari Residen. Di Singasari Residen. Follow juga di media sosial mereka di Instagram Salah Kumpulan. Gitu. Ini lucu dan unik banget, nyentrik banget sih bapaknya. Iya, iya. Di antara pengalaman Mas Faruk sama teman-teman, ini ada nggak sih kalian pernah punya pengalaman nangkep ular gaib? Aku penasaran bener kan, karena kan pengalaman ini kan kita kan nggak pernah tahu ya, beda-beda masing-masing. Aku pernah ada kejadian waktu itu pernah nangkep kobra mas dari satu rumah gitu loh, di dekat rumah saya. Itu saya taruh di toples, toplesnya itu udah saya lakban, saya bolongin pakai rokok. Ularnya tuh besarnya kurang lebih sebesar ini. Harusnya kan nggak kabur ya. Besoknya mau saya rilis, hilang. Saya sih ada pengalaman gitu, mungkin teman-teman ada nggak yang mungkin gitu loh, ada pernah gimana mas? Cuman itu nggak tahu itu tadi memang saya yang kurang nutupnya atau gimana ya bang ya. Itu radikulatus malah bang, ukuran 3 meter di dalam kandang. Tapi kandang kucing itu tadi udah rapat banget gitu loh bang. Kita lihat tutup sama anu juga tau. Itu besoknya kita buka itu Sama kayak pengalaman saya berarti. Nah itu kayak gitu-gitu Mas Faruk. Mas Faruk selaku reptiler, naturalis, spiritual, praktisi spiritual, ustadz dan lain-lain. Amin. Pengalaman sesepuh ya teman-teman. Pernah nggak ada pengalaman nih Mbak? Kalau saya sendiri juga pernah dulu waktu saya masih kecil, masih SD, itu aku nangkep ular, itu aku heran. Ularnya itu kok jinak banget gitu loh. Nggak tahu aku jenis apa dulu itu. Kayak gini berarti nih, udah nggak Bukan. ada perlawanan. Oh iya, untuk gerakannya itu pasif banget. Jenis ular apa Mas? Bener-bener pasif. Nah, untuk ketika aku sudah belajar ular secara profesional, ternyata dulu itu aku pegang ular Pareas carinatus atau ular siput. Nah, pengalamanku dulu itu ular siput itu aku taruh di wadah kaset. Tahu kan kaset kita? Itu kan rapet banget itu. Iya, lubang wadahnya. kecil Iya. Terus aku tali pakai karet nih. Taruh di situ tiap hari nggak apa-apa, ada di situ. Terus aku bawa ke sekolahan buat nakutin temen nih, kan? Terus temen takut, refleks dipukul pakai penggaris, dan dia itu kayak keluar minyaknya deh. Serius kayak keluar minyak, padahal ini nggak berpori-pori kan, nggak ada pori-porinya, nggak ada kelenjar keringatnya juga kan untuk ular kan, nggak ada ditutupi oleh sisi semuanya, itu keluar kayak minyaknya gitu. Setelah itu ya seperti biasa aku masukin ke wadah kaset itu, besoknya hilang. Serius. Ya, itu sama kejadiannya berarti ya. Rata-rata kayak gitu, tiba-tiba hilang dan nggak jelas gitu loh. Kenapa bisa hilang? Karena kan tertutup gitu loh. Ya, sepandai-pandainya ular keluar dan kabur gitu kan, masa iya bisa gitu loh, serapat itu kabur gitu loh mas. Secara akal nggak masalah. Cuma untuk penjelasannya seperti apa, apakah itu ular siluman, ya kita nggak bisa ngejudge itu ya. Iya. Kita ngejudge. Wah, ini makasih banyak loh teman-teman ya. Jadi udah bisa diskusi, sharing, silaturahmi bareng kayak gitu. Dan semoga selalu sukses, sehat selalu, terus mengedukasi buat teman-teman, semangat selalu buat teman-teman Salah Kumpul. Jadi ini nama komunitas reptil yang paling unik, nyentrik satu Indonesia Raya, gua rasa ini. Salah Kumpul, gak nyambung. karena kumpulnya bukan sama orang. Sama ular. Iya. Semoga ke depan kita bisa hidup berdampingan dengan alam. Amin. Manusia bisa mulai menerima satwa liar itu sebagai bagian dari kehidupan. Karena biar gimana pun Tuhan itu nggak mungkin nyiptain sesuatu tanpa ada manfaatnya. Saya yakin gitu loh, kita ditempatkan di Indonesia dengan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Itu tentunya kita harus jaga dan kita harus lestarikan, dan tentunya bisa juga hidup berdampingan dengan alam dan lingkungan kita. Mengingat ular segalak-galaknya nggak akan nyerang kalau misalkan tanpa alasan. Ya, betul ya Mas. Kecuali kalau misalkan terancam dan terganggu. Intinya kita harus berusaha untuk
membuka diri untuk mengenal alam ini gitu teman-teman, sehingga nantinya kita akan saling menjaga antara alam dan manusia. Jangan sampai alam tidak baik-baik saja karena akan mengakibatkan kerugian untuk kita manusia. Betul Mas ya? Betul. Saya Panji Petualang masih di Malang bersama Mas Faruk dan teman-teman dari Salah Nongkrong. Salah Kumpul. Kita abis ini mau kemana lagi nih Mas? Rumahku aja yuk. Yuk. Iya. Kopi Udah ya? panas juga Iya, kan. udah panas. Yuk kopi bareng-bareng yuk. Boleh. Rumahnya jauh nggak dari sini Mas Faruk? Enggak, deket sini aja kok. Iya, iya. Kalau Aku jalan tuh kaki ya sebenarnya lumayan. Aku tuh sebenarnya itu ngefans sama Mas Faruk sama anak didiknya si Lola. Oh iya. Aku pengen banget loh Mas ketemu Lola. Oke. Iya. Lola tuh di mana berarti? Nggak diajak? Ada di rumah. Ada di rumah. Nanti Iya. aku izin buat lihat Lola ya. Boleh. Wah. Jadi Mas Faruk punya anak kesayangan namanya Lola. Kalau di Black House ada Garaga, Widi sama Goldie. Nah di Malang ini ada juga Lola teman-teman. Lola ini king cobra pinter yang tentunya dirawat dengan baik oleh nih sahabat saya tercinta, seorang reptiler handal asli Malang, dan ini bener-bener orang yang udah nggak usah diraguin lagi kepawangannya teman-teman. Saya bisa bilang gitu, udah nggak usah diraguin lagi kalau dia soal kepawangannya. Jadi nanti akan saya korek lagi gitu loh, banyak hal seputar Mas Faruk ini siapa, biar kalian nggak penasaran. Kalian juga bisa subscribe channel YouTube-nya Mas Faruk di Faruk Lintang Sewu. Faruk Lintang Sewu, dan Golek juga bolo? boleh bolo. Gak golek molo. Apa artinya Mas? Itu kita mencari kemana-mana itu mencari persaudaraan, bukan mencari permusuhan. Aduh. Siri asa, siri asi, siri aso. Iya, eta berarti lawan orang Sunda mah bilangnya gitu, siri asa, siri asi, siri aso. Jadi kita harus siri asa, harus saling membantu dan menolong. Siri asu harus saling bimbing, siri asi harus saling sayang, gitu ya Mas ya. Betul. Oke teman-teman, tetap di Panji Petualang TV dan Faruk Lintang Sewu. oke, salam lestari, salam konservasi. Tunggu di video selanjutnya.